Salvete fratres te iterum fidere patris allegro veritas liberalibus. Perjalanan saya hampir menemukan tujuan akhirnya. Saya akan menanti penerbangan kembali ke Kupang, Tanah Timur, Bae Sonde Bae Bole Lebo. Sambil menanti jadwal penerbangan itu, saya ingin bercerita satu hal. Di ujung perjalanan ini, sambil menatap indahnya Pantai Losari pagi hari, saya mengundang kita sekalian untuk merefleksikan bagaimana perjalanan misi dan geliat serta dinamika Gereja Katolik di Keuskupan Makassar, dan hadir dalam geliat ini yang sayang sekali kalau tidak dibicarakan adalah kongregasi frater-frater hamba-hamba Kristus. Siapakah mereka? Mari kita bahas, mari kita bongkar. Vamonos. Sore saudara-saudara, saya diajak oleh para biarawan frater-frater HHK. Kami jalan-jalan ke gereja Santo Albertus ya, Tanjung Bunga, Makassar. Terima kasih para frater sudah datang memperkenalkan wilayah pastoral mereka. Termasuk salah satu wilayah pastoral mereka adalah Gereja Katolik Tanjung Bunga. Ini Bapak Legio Maria yang membawakan untuk mengunjungi pasukan Legio Marianya. Jadi terima kasih frater-frater, kami menikmati kesempatan di sini. Jadi orang-orang muda yang merasa terpanggil silahkan kontak saya atau frater salah satu sini. Mari bergabung bersama para Laskar Frater hamba-hamba Kristus ya. Ya. Oke. Ya. Kisah frater hamba-hamba Kristus dan panggilan bagi kaum muda ya. Di tengah hiruk pikuk kota Makassar ini berdiri sebuah rumah religius yang mungkin tidak selalu tampil mencolok. Tidak ada kemegahan yang berteriak meminta perhatian, tapi dari tempat itu selama puluhan tahun lahir para pelayan yang mengajar di ruang kelas, mendampingi kaum muda, mengunjungi umat, membina asrama, dan bekerja dalam sunyi bagi gereja dan masyarakat. Siapakah mereka? Mereka adalah para frater hamba-hamba Kristus yang disingkat HHK. Kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus ini didirikan di Makassar 29 Agustus 58 oleh Monsignor Nicolaus Martinus Snyders, CECM, yang ketika itu memimpin gereja lokal Makassar. Nah, perkembangan kongregasi kemudian banyak dibantu oleh Monsignor Franciscus van Russell, CECM. Kelahiran HHK merupakan sebuah langkah yang berani. Pada masa itu, tidak sedikit orang meragukan apakah kongregasi Frater Pribumi bisa bertahan dan berkembang di Indonesia. Tapi sejarah membuktikan bahwa benih kecil itu tidak mati. Dia berakar di tanah Sulawesi, tumbuh, lalu mengembangkan karya hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. HHK ini bukan kongregasi yang didatangkan dari Eropa, lalu sekedar ditanamkan di Indonesia. Dia lahir dari rahim gereja lokal Makassar. Kongregasi ini dibentuk agar kaum muda Indonesia bisa menghayati hidup bakti dengan tetap menghargai adat, kebudayaan, dan cara berpikir masyarakat setempat. Karena itulah HHK punya kedudukan yang istimewa. Dia merupakan kongregasi Frater Pribumi yang lahir dari kebutuhan konkret gereja Indonesia. Simbol perahu pinisi dalam identitas kongregasi menggambarkan akar tersebut. Pinisi bukan sekedar kapal ya, dia adalah lambang keberanian meninggalkan pelabuhan, menghadapi angin, membaca bintang, dan terus bergerak menuju tujuan. Demikian juga seorang frater HHK. Dia tidak dipanggil untuk berdiam nyaman di pantai, melainkan berlayar ke tempat manusia membutuhkan terang. Nama hamba-hamba Kristus itu mengandung seluruh inti panggilan mereka. Seorang frater bukan orang yang mencari panggung. Dia tidak memasuki biara untuk memperoleh gelar atau penghormatan. Dia masuk untuk belajar menjadi hamba seperti Kristus. Kristus yang membasuh kaki murid-muridnya, mendekati yang kecil, menyembuhkan yang terluka,
dan menyerahkan diri bagi kehidupan banyak orang. Ada definisi bagus di sana. Spiritualitas HHK itu terutama bersumber pada gambaran Yesus sebagai hamba Yahweh. Pribadi yang taat kepada Bapa, rela berkorban, tidak mematahkan buluh yang terkulai, dan tidak memadamkan sumbu yang hampir padam. Karena itu, karya seorang frater diarahkan terutama kepada mereka yang kecil, miskin, tersingkir, kurang berdaya, dan membutuhkan pendampingan. Nah, moto kongregasi ini bunyinya ad omne opus bonum paratus. Ad omne opus bonum paratus. Siap sedia untuk melaksanakan segala pekerjaan yang baik. Moto ini memang sederhana tetapi keras tuntutannya. Seorang frater harus siap mengajar ketika dibutuhkan, mendampingi ketika diminta, bekerja ketika orang lain beristirahat, serta tetap setia ketika pekerjaannya tidak dipuji. Dia belajar bahwa pelayanan yang paling murni seringkali dilakukan tanpa sorotan kamera dan tanpa tepuk tangan. Karya utama Frater HHK adalah pendidikan. Para frater menyelenggarakan dan mendampingi sekolah dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas SMA. Tujuannya bukan sekedar menghasilkan peserta didik yang pandai menjawab ujian, melainkan membentuk manusia yang beriman, berbudi luhur, bertanggung jawab, serta berguna bagi gereja, bangsa, dan negara. Ya. Jadi di Makassar, karya tersebut terlihat antara lain melalui sekolah-sekolah frater yang dikelola dalam semangat Yayasan Taman Tunas. Pendidikan dipahami sebagai upaya menggali bakat, potensi, kebaikan, dan cinta yang telah ditanamkan Allah di dalam diri setiap anak. Para frater hadir sebagai guru, kepala sekolah, pembina, pengelola, sekaligus saudara bagi kaum muda. Nilai-nilai yang ditanamkan dirangkum dalam 3 kata: fraternitas, persaudaraan, humilitas, kerendahan hati, dan perseveransia, ketekunan. Persaudaraan mengajarkan manusia untuk hidup bersama melampaui perbedaan agama, suku, bahasa, dan latar belakang. Kerendahan hati mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa kesediaan melayani hanya akan melahirkan kesombongan. Ketekunan itu membentuk pribadi yang tidak mudah menyerah ketika jalan hidup menjadi berat. Sekolah-sekolah frater juga menekankan iman, karakter, prestasi, kepedulian sosial, dan tanggung jawab ekologis. Di zaman ketika pendidikan sering dipersempit menjadi angka, ranking, dan jalan menuju pekerjaan bergaji tinggi, para frater HHK mempertahankan pandangan yang lebih utuh. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Karena seseorang bisa menjadi sangat pintar tetapi kehilangan hati. Dia bisa menguasai teknologi tetapi tidak mampu mengasihi. Dia bisa memperoleh banyak gelar tetapi tidak tahu untuk apa hidupnya diberikan. Karya HHK tidak berhenti di ruang kelas. Para frater juga terlibat dalam pelayanan parokial dan kategorial, pembinaan kaum muda, pelayanan ibadat, pendampingan rohani, pendidikan iman, pengelolaan asrama, serta berbagai kegiatan sosial. Nah, fokus pastoral HHK bisa diringkas dalam beberapa arah. Yang pertama, mendampingi kaum muda, terutama mereka yang mengalami ketidakberdayaan. Kaum muda tidak cukup diberi nasihat dari kejauhan. Mereka perlu didengar, ditemani, ditegur dengan kasih, dan dibantu menemukan martabat dan arah hidupnya. Yang kedua, melayani orang kecil dan miskin, baik di desa maupun di kota. HHK dipanggil membantu manusia mengenali martabatnya sebagai citra Allah dan memperjuangkan kehidupan yang lebih layak. Dan yang ketiga,
membangun persaudaraan dalam keberagaman. Makassar dan Indonesia adalah ruang perjumpaan pelbagai agama, suku, bahasa, dan kebudayaan. Karena itu pelayanan HHK mendorong dialog, musyawarah, kesetiakawanan, dan penghormatan kepada sesama. Yang keempat itu merawat kehidupan dan lingkungan. Semangat pro-life dalam HHK itu bukan hanya berbicara mengenai kelahiran, tetapi juga penghargaan terhadap manusia, masyarakat, dan alam ciptaan. Yang kelima, melakukan pemberdayaan. Pelayanan tidak boleh membuat orang terus bergantung. Pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan diarahkan supaya manusia mampu berdiri, berkembang, dan mengambil tanggung jawab atas masa depannya. Nilai pastoral tersebut dirangkum dalam kepedulian terhadap kehidupan, pemberdayaan manusia, bela rasa, kejujuran, iman, dan sikap dapat dipercaya. Rumahnya frater-frater HHK. Ada Kongregasi frater-frater hamba-hamba Kristus, moto atau Omne Opus Bonum Paratus. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa jadi frater? Ini harus dijawab dengan jujur ya. Menjadi frater itu bukan jalan untuk melarikan diri dari dunia, bukan juga pilihan bagi laki-laki yang gagal menemukan pasangan hidup. Hidup membiara adalah pilihan sadar seseorang lelaki yang menemukan bahwa hidupnya bisa diberikan secara utuh bagi Allah dan sesama. Seorang frater tidak ditabiskan menjadi imam, ya. Tapi jangan keliru, panggilan frater bukan panggilan kelas 2. Gereja tidak hanya dibangun dari altar dan mimbar. Gereja juga dibangun dari ruang kelas, bengkel kerja, kebun, asrama, meja administrasi, lapangan olahraga, ruang konseling, juga rumah-rumah sederhana, tempat manusia ditemani dalam kesulitan. Frater atau bruder bahasa Belandanya adalah saudara. Dia hadir bukan terutama di atas umat, melainkan di tengah umat. Kehadirannya mengatakan bahwa kekudusan tidak selalu harus berbentuk khotbah yang panjang. Kekudusan itu sendiri bisa berbentuk kesabaran mengajar seorang anak yang lambat memahami pelajaran. Kekudusan bisa hadir dalam kesediaan mendengarkan seorang remaja yang sedang kehilangan harapan. Kekudusan bisa berbentuk pekerjaan sederhana yang dilakukan setiap hari dengan cinta yang luar biasa. Nah, sekarang untuk kaum muda. Pertanyaannya, untuk apa tujuan hidup kamu? Wahai orang muda Katolik, dunia terus membujukmu untuk bertanya, berapa banyak yang bisa saya miliki? Seberapa terkenal saya bisa menjadi seseorang? Berapa banyak orang yang akan mengikuti akun saya? Berapa besar penghasilan yang akan saya peroleh? Semua pertanyaan itu tidak selalu salah ya, tapi semuanya terlalu kecil kalau dijadikan tujuan terakhir kehidupan. Pertanyaan yang lebih besar ialah, kepada siapa hidup saya akan diberikan? Karena pada akhirnya manusia tidak dikenang karena banyaknya barang yang dikumpulkannya, tetapi karena kehidupan yang disentuhnya. Kita tidak membawa pulang jumlah pengikut, saldo rekening, atau gelar akademik ke hadapan Tuhan. Kita membawa cinta yang pernah kita berikan. Mungkin di antara kalian ada yang merasa selama ini gelisah karena ketika melihat anak-anak tidak memperoleh pendidikan yang baik ya. Mungkin kamu mudah tersentuh oleh orang miskin. Mungkin kamu merasa bahagia ketika mengajar, mendampingi orang-orang muda sendiri, melayani di gereja, merawat lingkungan, atau bekerja tanpa harus menjadi pusat perhatian. Jangan buru-buru mematikan kegelisahan itu. Bisa jadi itu bukan sekedar perasaan. Bisa jadi Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu.
Panggilan biasanya tidak datang seperti petir. Dia bertumbuh melalui kegelisahan kecil yang terus-menerus kembali. Dia hadir dalam kerinduan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Dia terasa ketika pekerjaan biasa tidak lagi cukup mengisi kedalaman jiwa. Jangan takut mencoba ya. Tidak setiap orang yang datang mengenal HHK pasti menjadi frater. Tapi tidak seorang pun akan menemukan panggilannya kalau dia terus berdiri jauh dan takut melangkah. Proses pembinaan HHK itu dimulai dengan masa pengenalan dan postulat. Kemudian dilanjutkan dengan novisiat. Nah, di sana, di postulat dan novisiat, seorang calon tidak langsung diminta mengetahui seluruh masa depannya. Dia diberi kesempatan untuk berdoa, belajar hidup bersama, mengenal dirinya, mengalami karya kongregasi, dan mendengarkan suara Tuhan secara lebih jernih. Datang dan lihatlah. Kenalilah kehidupan para frater. Tinggallah beberapa waktu bersama mereka. Ikutilah doa komunitas. Dengarkan pengalaman panggilan mereka. Lihatlah karya mereka di sekolah dan di tengah umat. Panggilan tidak ditemukan hanya dengan berpikir sendirian. Panggilan perlu diuji melalui doa, pendampingan, keberanian, dan pengalaman nyata. Jangan menunggu sampai engkau merasa sempurna. Karena apa? Tuhan tidak memanggil orang yang sudah selesai. Dia memanggil orang yang bersedia untuk dibentuk. Camkan. Jadi kongregasi HHK itu lahir di Makassar seperti perahu yang didorong dari pantai menuju laut lepas. Sejak 1958 perahu itu sudah melewati angin, gelombang, keraguan, kekurangan tenaga, serta juga perubahan zaman. Tapi dia tetap berlayar karena dunia masih membutuhkan pengabdian yang jujur dan tanpa pamrih. Hari ini perahu itu membutuhkan awak baru. Dia membutuhkan orang muda, kaum muda yang tidak takut hidup sederhana, kaum muda yang tidak menjual nurani demi kenyamanan, dan kaum muda yang cerdas tetapi tetap rendah hati. Kaum muda yang mampu menggunakan teknologi tanpa diperbudak olehnya. Kaum muda yang berani menjadi saudara bagi mereka yang kesepian dan hamba bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin Tuhan tidak memanggilmu untuk menjadi terkenal. Mungkin Dia memanggilmu untuk menjadi berguna. Mungkin Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menawarkan kehidupan yang memiliki makna. Kalau dalam kedalaman hatimu ada suara kecil yang berkata, saya ingin memberikan hidup bagi Tuhan dan sesama, jangan cepat-cepat menenggelamkannya dalam kebisingan. Kebisingan dunia ini maksudnya. Datanglah, lihatlah, dan berdoalah. Berbicaralah dengan para frater HHK, karena barangkali tempatmu bukan hanya sebagai pengunjung di frateran, tamu di frateran. Bisa jadi kamu adalah salah seseorang yang kelak akan mengenakan salib pengabdian, berdiri di depan ruang kelas, mendampingi kaum muda, melayani umat, dan melanjutkan pelayaran panjang hamba-hamba Kristus. Dunia sudah punya cukup banyak orang yang ingin dilayani. Dunia sedang menunggu orang-orang yang berani berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Oke, jadi kalau yang merasa tertarik untuk mengenal kehidupan para frater, hamba-hamba Kristus, untuk menyaksikan bagaimana doa, persaudaraan,
pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan dipersatukan menjadi satu jalan penyerahan diri, silahkan kontak atau datang ke Biara Pusat Kongregasi Frater Hamba-Hamba Kristus di Jalan Kumala nomor 153 Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi juga bisa diperoleh melalui SMA Frater Makassar, Jalan Kumala nomor 151 Jongaya, Kecamatan Talamalate, Makassar. Ya, bisa di email info@smafratermakassar.sch.id, Instagram @smafratermakassar. Sebelum berkunjung, calon dianjurkan menghubungi komunitas terlebih dahulu untuk memastikan jadwal pertemuan dan pendampingan panggilan. Jadi jangan menunggu sampai seluruh hidupmu terasa pasti ya. Para rasul pun tidak menerima peta perjalanan yang lengkap ketika Kristus memanggil mereka. Mereka hanya mendengar dua kata sederhana, ikutlah aku. Bersediakah Anda?